Selamat malam. Pada hari ini kita akan melakukan pelatihan untuk CPNS. Oke, kita mulai. Nah, kita lihat dulu soal yang pertama. Dalam upaya mewujudkan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari, sebuah komunitas desa menghadapi tantangan dalam mempromosikan partisipasi aktif warganya. Beberapa penduduk berpendapat bahwa mengadakan kegiatan gotong royong rutin untuk membersihkan lingkungan desa akan membangun rasa kebersamaan dan kesadaran akan lingkungan. Sementara yang lain berpendapat bahwa memberikan pelatihan keterampilan kepada pemuda lokal akan membantu mereka merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi pada pembangunan desa. Apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam mewujudkan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari? A. Mengadakan kegiatan gotong royong rutin untuk membersihkan lingkungan desa. B. Memberikan pelatihan keterampilan kepada pemuda lokal. C. Melakukan sosialisasi secara teratur tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan desa. D. Mengadakan pertemuan komunitas secara berkala untuk mendiskusikan proyek pembangunan desa. E. Menerapkan program insentif bagi warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom chat. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom komentar kita. Tinggal diketik A, B, C, D, atau E. Oke, tanggapannya diberikan oleh A ya, oleh Kak Siti. Kita lihat jawaban yang benarnya sebenarnya C ya. Karena melakukan sosialisasi secara teratur tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Pilihan ini memberikan prioritas kepada pendekatan penyadaran masyarakat yang dapat membantu meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan desa secara keseluruhan. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Dalam rangka mewujudkan semangat bela negara di lingkungan sekitar, sebuah sekolah menengah di desa tertentu ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sosial. Beberapa guru berpendapat bahwa mengorganisir program kebersihan lingkungan sekolah setiap minggu akan membantu mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab. Sementara yang lain berpendapat bahwa mengadakan diskusi dan lokakarya tentang masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa tentang pentingnya bela negara.
Apa yang seharusnya menjadi prioritas sekolah dalam mewujudkan semangat bela negara di kalangan siswa? A. Mengorganisir program kebersihan lingkungan sekolah tiap minggu. B. Mengadakan diskusi dan lokakarya tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat. C. Melakukan sosialisasi secara teratur tentang nilai-nilai bela negara di lingkungan sekolah. D. Memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. E. Melibatkan siswa dalam proyek-proyek pembangunan komunitas di sekitar sekolah. Silakan diberikan tanggapannya. Oke, tanggapan yang diberikan adalah C. Nah, sementara jawaban yang benarnya adalah B. Ya, apa-apa, kita masih belajar ya. Jadi, mengadakan diskusi dan lokakarya tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat. Pilihan ini memberikan prioritas kepada pendekatan penyadaran sosial yang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya bela negara di kalangan siswa. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Sebuah organisasi pemuda di suatu kota ingin menggalang semangat bela negara di kalangan anggotanya. Beberapa anggota berpendapat bahwa mengorganisir kegiatan penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kebersihan kota akan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Sementara yang lain berpendapat bahwa mengadakan program relawan untuk membantu warga yang membutuhkan akan menunjukkan semangat bela negara yang konkret. Apa yang seharusnya menjadi prioritas organisasi pemuda dalam mewujudkan semangat bela negara di kalangan anggotanya? A. Mengorganisir kegiatan penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kebersihan kota. B. Mengadakan program relevan untuk membantu warga yang membutuhkan. C. Melakukan kampanye sosial tentang pentingnya bela negara di era digital. D. Mengadakan lomba proyek sosial antar anggota untuk memotivasi partisipasi. E. Membentuk tim patroli lingkungan untuk menjaga kebersihan dan keamanan kota. Silakan diberikan tanggapannya. Tanggapan yang diberikan adalah A. Kita lihat yang paling tepat adalah B. Mengadakan program relawan untuk membantu warga yang membutuhkan. Pilihan ini memberikan prioritas kepada tindakan nyata yang dapat menunjukkan semangat bela negara dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita lihat soal nomor 4. Sebuah institusi pendidikan ingin meningkatkan semangat bela negara di kalangan siswa-siswinya. Apa yang seharusnya menjadi prioritas institusi pendidikan dalam mewujudkan semangat bela negara di kalangan siswa-siswinya? A. Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat di daerah terpencil. B. Mengadakan simulasi kegiatan kemanusiaan di sekolah. C. Mengorganisir lokakarya tentang pentingnya bela negara. D. Membentuk tim relawan siswa untuk bantu kegiatan sosial di sekitar sekolah. E. Melibatkan siswa dalam proyek-proyek lingkungan di daerah setempat. Silakan diberikan tanggapannya.
Oh, tanggapan yang diberikan adalah D. Nah, jadi yang tepatnya adalah B, mengadakan simulasi kegiatan kemanusiaan di sekolah. Simulasi kegiatan kemanusiaan dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa di lingkungan sekolah dan membantu menanamkan nilai-nilai bela negara dengan lebih efektif. Nomor 5. Sebuah organisasi kepemudaan ingin memperkuat semangat bela negara di antara anggotanya. Beberapa anggota organisasi berpendapat bahwa mengadakan program sosialisasi tentang sejarah bangsa dan kepahlawanan nasional akan meningkatkan rasa kebangsaan. Sementara yang lain berpendapat bahwa mengorganisir aksi sukarela membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka akan memberikan dampak nyata pada masyarakat. Apa yang seharusnya menjadi prioritas organisasi kepemudaan dalam memperkuat semangat bela negara di antara anggotanya? A. Mengadakan program sosialisasi tentang sejarah bangsa dan kepahlawanan nasional. B. Mengorganisir aksi sukarela membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal. C. Membentuk tim relawan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. D. Mengadakan lomba seni mengenai tema bela negara. E. Melakukan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu sosial dan kebangsaan. Silakan diberikan tanggapan. Tanggapan yang diberikan adalah A. Kita lihat, yang tepat adalah B. Mengorganisir aksi sukarela membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Aksi sukarela membersihkan lingkungan memberikan dampak nyata pada masyarakat dan sekaligus membantu menumbuhkan semangat bela negara. Nah, jadi 1 sampai 5 ini namanya adalah tes wawasan kebangsaan. Kebetulan yang kita bahas adalah bela negara. Kira-kira dari Siti, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini kita mulai masuk ke tes intelijensi umum. Jika X adalah jumlah total bilangan prima kurang dari 10, sedangkan Y jumlah total faktor dari 10, maka hubungan X dan Y adalah A. X lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. X tambah Y sama dengan 37. E. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Silakan saya berikan waktu untuk hitung-hitung dulu. Oke, jawabannya A ya. Nah, kita cek dulu. Jadi yang tepat adalah B. Bisa kita lihat, jumlah bilangan prima dengan kurang dari 10 kan ada 2, 3, 5, 7. Totalnya 17. Kalau Y adalah jumlah total faktor dari 10. Total faktor dari 10 ada 1, 2, 5, dan 10. Berarti 18.
X tambah Y kalau ditambahkan jadinya 35. Berarti jawaban D nggak bisa. Kemudian yang E juga salah. Jadi yang jelas X lebih kecil dari Y kan? Makanya B jawabannya. Soal nomor 7. Perbandingan banyak siswa di ruang kesenian dan ruang olahraga adalah 5:6. Jika banyak siswa di ruang olahraga adalah 1.200, maka banyaknya siswa di ruang kesenian adalah A 1.500, B 2.160, C 1.400, D 1.000, E 1.660. Silakan diberikan tanggapannya. D ya. Kita lihat pembahasannya. Ya, betul jawabannya D. Faktor skalanya adalah 5:6. Jadi kalau jumlah siswa di ruang A itu sama dengan faktor skala kali jumlah siswa di ruangan B. Berarti 5 per 6 kali 1.200. Hasilnya 1.000. Jadi banyak siswa di ruang A adalah 1.000. Cek pertanyaan berikutnya. Perbandingan usia Salma, Lala, Dina berturut-turut adalah 5:4:6. Jika jumlah usia mereka adalah 180, maka usia Salma adalah A 40, B 48, C 32, D 36, E 60. Silakan diberikan tanggapannya. Tanggapan yang diberikan adalah E. Kita cek. Ya, jawabannya betul E ya. Usia Salma itu berarti perbandingan usia Salma dibagi jumlah faktor skala kali jumlah usia mereka. Salma kan 5, berarti 5 dibanding bagi 15 dulu. 15 itu adalah 5 tambah 4 tambah 6. Baru dikali 180, hasilnya 60. Soal 9, jika X, sorry, jika 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5, dan 6 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 9, maka pernyataan yang benar adalah A. X lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. X tambah Y sama dengan 13, E. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Silakan diberikan tanggapan.
Tanggapan yang diberikan adalah B. Kita cek jawabannya. Ya, betul. Melihat dari statement yang sudah diberikan, nilai X itu maksimalnya ya 4,99. Kalau Y minimalnya 6,01. Berarti udah jelas. X itu pasti lebih kecil dari Y. Soal 10. Jika 3,3737 sama dengan X dibagi Y, dengan X dan Y adalah bilangan positif, maka hubungan X dan Y adalah A X lebih besar dari Y, B X lebih kecil dari Y, C X lebih sama dengan 3Y, D X sama dengan Y, E. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Silakan diberikan tanggapannya. Tanggapan yang diberikan adalah D. Jadi yang betul adalah A. Kita pakai pemisalan kalau Y-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 3,3737. Maka X-nya pasti lebih besar dari Y. Ini kita pakai pemisalan ya Kak. Kita bisa tukar salah satu X atau Y-nya. Kalau dalam kasus pembagian seperti ini, lebih bagus Y-nya kita misalkan dengan 1. Jadi bisa lebih jelas terlihat dia jadinya A jawabannya ya. Kalau misalnya 0, sekian sekian, itu berarti udah jelas X-nya pasti lebih kecil dari Y. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, ini kategori TKP, tes karakteristik personal, TKP ya. Tetangga Anda sering memepikan kendaraan di halaman rumah Anda tanpa izin sehingga terkadang kendaraan Anda sendiri tidak dapat dikeluarkan. Yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Memarahinya saat ia datang lagi untuk memakaikan kendaraannya. B. Melaporkan kepada RT setempat. C. Mendatanginya dan memintanya untuk izin terlebih dahulu jika akan memakaikan kendaraannya. D. Membalasnya dengan merusak kendaraannya. E. Memberikan tanda peringatan supaya tidak parkir sembarangan. Akan diberikan tanggapan.
Penerapan diberikan C ya. Jadi jawabannya benar. Supaya hubungan Anda dengan orang lain tetap terjaga dan harmonis, yang seharusnya Anda lakukan adalah dengan mendatanginya, memintanya untuk izin terlebih dahulu jika akan memarkirkan kendaraannya. Soal nomor 12. Anda mendengar kabar bahwa rekan Anda menjelek-jelekan nama Anda di belakang. Sikap Anda: A. Memutuskan untuk tidak berteman lagi dengannya. B. Membalas dengan menjelekkan namanya. C. Mencoba untuk mencari tahu kebenaran tersebut. D. Menemuinya dan meminta penjelasan maksudnya menjelek-jelekkan nama saya. E. Langsung melampiaskan kemarahan. Silakan diberikan tanggapan. Tanggapan diberikan C. Ya, jawabannya benar. Sikap yang paling tepat adalah dengan Anda mencari kebenaran tersebut terlebih dahulu supaya Anda tidak salah dalam bersikap. Soal nomor 13. Hal pertama yang akan saya lakukan saat ditempatkan di sebuah tempat tugas baru. A. Diam saja sambil mengamati sistem kerja di tempat tersebut. B. Mencari tahu terlebih dahulu apa yang harus saya kerjakan. C. Menunggu perintah dari atasan. D. Menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. E. Mempelajari sistem kerja berdasarkan peraturan dan data yang ada. Silakan diberikan tanggapan. Tanggapan yang diberikan D. Jadi jawabannya benar. Sikap yang paling tepat adalah menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut sebagai bentuk sopan santun dan penyesuaian terhadap lingkungan kerja yang baru. Soal 14, Anda sedang berkunjung ke rumah teman Anda di suatu daerah. Pada saat memberikan jamuan makan, teman Anda tersebut memberikan hidangan makanan khas daerah yang tidak Anda suka. Bagaimana sikap Anda? A. Tidak menyantap makanan tersebut serta membeli makanan sendiri di rumah makan terdekat. B. Meminta maaf kepada teman Anda untuk mengganti hidangan makanan khas daerah tersebut dengan makanan yang Anda suka. C. Menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut untuk menghargai teman Anda. D. Tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta beralasan Anda sudah kenyang. E. Menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut secara lahap. Silakan diberikan tanggapan.
Oke, tanggapan yang diberikan adalah C. Ya, jawabannya benar. Sebagai bentuk sopan santun Anda dalam menghargai apa yang dihidangkan, walaupun Anda tidak menyukainya adalah dengan tetap menyantap makanan khas daerah tersebut. Pertanyaan terakhir, Rina dimutasi ke wilayah pedalaman dan menempati rumah dinas di perkampungan setempat. Perusahaan tempat ia bekerja termasuk yang memiliki peran penting dalam masyarakat, sehingga ia mendapatkan keistimewaan di lingkungan barunya itu. Sikap berani seharusnya adalah A. Senantiasa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, agar dapat diterima di lingkungan. B. Mempelajari situasi setempat supaya tidak salah melangkah. C. Memahami aturan dan menjaga perilaku agar selaras dengan aturan setempat. D. Menunggu masyarakat yang mendatangi karena bagaimanapun Rina memiliki posisi penting dalam perusahaan. E. Berusaha menjaga perilaku agar diterima masyarakat setempat. Silakan diberikan tanggapan. Oke, tanggapan yang diberikan adalah C. Ya, jawabannya benar. Sikap paling tepat adalah memahami aturan di lingkungan baru sekaligus menjaga perilaku. Jadi keduanya diterapkan. Nah, jadi ini kita hari ini sudah belajar tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik personal. Kira-kira dari Kak Siti, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, berarti sudah sampai di penghujung waktu untuk pelatihan CPNS hari ini. Saya doakan semoga ujian Kak Siti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa langsung diterima ya menjadi CPNS. Ya, sama-sama Kak Siti. Kita juga setiap hari ada update untuk materi, latihan soal, dan pembahasan di grup Telegram kita. Nanti bisa juga kita saling berdiskusi di grup Telegram tersebut. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik ya, Kak Siti. Nah, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita. Oh, iya Kak Siti, ada mau tanya? Untuk latihan soal yang dikirimkan setiap hari, apakah harus dikumpulkan jawabannya lewat grup? Ya, sebaiknya sih ada jawabannya ya. Jadi kan jam 2 saya biasanya share materi. Jam 3 saya share latihan soal. Nah, setelah share soal, diharapkan rekan-rekan bisa menjawab di grup Telegram itu. Nanti jam 4 sore itu sudah di-share jawabannya. Nah, kalau sudah begitu bisa kita bandingkan jawabannya sudah benar atau belum. Jadi itu kan sekaligus kita mengukur kemampuan pribadi kita. Sudah sampai sejauh mana ya pemahaman materi kita tentang topik yang diujikan.
Ya, kalau mau dipelajari secara individu saja juga nggak masalah, tapi lebih baik bisa ditulis jawabannya. Gitu ya, Kak Siti. Oke, ya sama-sama. Kalau begitu sudah bisa kita akhiri ya pertemuan kita malam ini. Tetap semangat ya untuk belajar supaya bisa diterima menjadi CPNS, supaya bisa diterima menjadi PNS. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Silakan sudah boleh live.